Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Bagus Ananta Tunggadewa Sutarga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru adalah suatu tindakan darurat yang merupakan usaha untuk mengembalikan keadaan henti napas dan atau henti jantung yang dikenal dengan kematian klinis kembali ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Cardiac arrest atau henti jantung merupakan suatu keadaan darurat medis dengan tidak ada atau tidak cukupnya kontraksi ventrikel kiri jantung dengan seketika menyebabkan kegagalan sirkulasi. RJP atau resusitasi jantung paru dilakukan ketika terjadi kolaps mendadak, tidak sadar, trauma listrik, tenggelam, overdosis zat, exposure terhadap gas yang berbahaya. Itu semua dilakukan jika tidak ditemukannya nafas atau tidak ditemukannya denyut nadi. Tujuan dilakukan resusitasi jantung paru guna mengembalikan dan mempertahankan napas dan sirkulasi untuk memberikan oksigen dan aliran darah ke jantung, otak, dan organ vital lainnya. Jadi rantai kelangsungan hidup cardiac arrest dibagi menjadi dua, ada IHCA atau in-hospital cardiac arrest dan OHCA yaitu out of hospital cardiac arrest. Pada IHCA atau in-hospital cardiac arrest, yang pertama pengawasan dan pencegahan, selanjutnya pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat, lalu RJP berkualitas tinggi secepatnya, defibrilasi cepat, lalu bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Lalu pada out of hospital cardiac arrest atau OHCA, yang pertama, pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat, RJP berkualitas tinggi secepatnya, fibrilasi cepat, lalu korban dibawa ke layanan medis darurat dasar dan lanjutan, lalu diberikan bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Urutan tindakan CPR itu jika disingkat menjadi DRS-CAB. Yang pertama, D adalah danger, menilai keamanan lingkungan bagi pasien sendiri maupun penolong. Yang kedua, respons, memeriksa respon pasien dengan cara manggil-manggil pasien, gerak-gerakan tubuh pasien, atau berbagai tindakan yang diharapkan mampu memberikan respon kepada penolong. Lalu shout, yaitu memanggil bantuan terdekat di sekitar kejadian. Lalu mulai circulation, yaitu pemeriksaan denyut nadi hingga dan dilanjutkan dengan kompresi dada. Lalu airway, pemeriksaan jalan nafas, apakah terobstruksi atau tidak. Lalu breathing,
mengevaluasi dengan cara look, listen, dan feel apakah spontan atau tidak. Pada danger, terdapat asas 3A. 3A yang dimaksud itu adalah amankan diri sendiri, amankan pasien, amankan lingkungan. Pada respons, memeriksa respon pasien seperti yang dijelaskan tadi dengan cara memanggil atau menepuk pasien dan memeriksa nafas dan denyut nadi pasien secara simultan. Respon pasien diharapkan dapat muncul jika melakukan tindakan AVPU dengan yang dimaksud AVPU adalah A. Alert, V. Verbal stimuli, P. Painful stimuli, dan U adalah unresponsive. Lalu pada shout itu memanggil bantuan terdekat, tergantung skenario terjadi di mana, mengaktifkan tim resusitasi jantung paru. Pada circulation, menilai sirkulasi pasien dengan cara palpasi nadi karotis. Apabila tidak terdapat denyut nadi, dapat dikatakan pasien mengalami henti jantung. Selanjutnya lakukan RJP dan pasangkan AED bila tersedia. Langkah-langkah melakukan RJP, yang pertama, letakkan korban pada permukaan yang datar dan pastikan bahwa korban mendapatkan penekanan yang cukup. Selanjutnya, pada tahap kedua, untuk memastikan bagian dada korban terbuka, untuk meyakinkan penempatan tangan penolong yang benar, dan untuk melihat recoil pada dada. Lalu, letakkan tangan di tengah dada korban, tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bawah tulang dada, dan tangan yang lain di atas tangan yang bertumpu. Lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan. Ini adalah apa yang harus dilakukan penolong dan apa yang tidak boleh dilakukan penolong. Yang harus lakukan kompresi dada pada kecepatan 100 hingga 120 per menit. Mengkompresi ke kedalaman minimal 2 inci atau 5 cm. Memperbolehkan recoil penuh setiap kali kompresi, lalu minimalisir jeda dalam kompresi, dan memberikan ventilasi yang cukup, 2 nafas buatan setelah 30 kompresi, dan nafas buatan diberikan lebih dari 1 detik. Setiap kali diberikan dada akan terangkat. Lalu penolong tidak boleh mengkompresi pada kecepatan lebih rendah dari 100 per menit atau lebih cepat dari 120 per menit. Kompresi kedalaman kurang dari atau lebih dari kurang dari 2 inci atau 5 cm atau lebih dari 2,4 inci atau 6 cm. Bertumpu di atas dada di antara kompresi yang dilakukan. Lalu tidak boleh menghentikan kompresi lebih dari 10 detik dan memberikan ventilasi berlebihan. Apabila terdapat AED, pasangkan AED pada dada korban, kemudian periksa ritme. Apabila ritme jantung dapat dikejut, lakukan kejut jantung. Lakukan RJP kembali selama 2 menit. Penolong tidak terlatih harus memberikan RJP atau CPR hanya kompresi dengan atau tanpa panduan operator. Kompresi dada yang diberikan dengan nafas buatan hanya dilakukan oleh penolong yang terlatih. Itu karena RJP hanya kompresi mudah dilakukan oleh penolong tidak terlatih dan dapat dipandu secara lebih efektif oleh operator melalui telepon. Tingkat kelangsungan hidup dari serangan jantung dewasa pada kedua jenis CPR adalah sama bila diberikan secara secepat mungkin. Jadi ini adalah algoritma serangan jantung pada orang dewasa.
dari penyedia layanan kesehatan basic life support itu seperti jelaskan tadi, yang pertama tahapnya itu adalah amankan lokasi kejadian. Apabila korban tidak menunjukkan reaksi, lakukan tahap S yaitu shout, yaitu teriak untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Lalu aktifkan sistem tanggap darurat, ambil AED dan peralatan gawat darurat, atau minta seorang untuk melakukannya. Selanjutnya, perhatikan apabila napas terhenti atau tersengal dan periksa denyut secara bersamaan. Apakah denyut benar-benar terasa dalam 10 detik? Jika bernapas normal dan ada denyut, pantau hingga tenaga medis terlatih sudah sampai di tempat kejadian. Lalu apabila tidak bernapas atau bernapas tidak normal, ada denyut, berikan napas buatan. Satu napas buatan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 napas buatan per menit. Aktifkan sistem tanggap darurat jika belum dilakukan setelah 2 menit. Terus berikan napas buatan. Periksa denyut kurang lebih setiap 2 menit. Jika tidak ada denyut, mulai RJP. Jika kemungkinan terjadi overdosis opioid, berikan naloxone sesuai protokol jika berlaku. Nafas terhenti, tersengal, dan tidak ada denyut, itu lakukan RJP. Pada saat ini, dalam semua skenario, sistem tanggap darurat atau cadangan telah diaktifkan, serta AED dan peralatan gawat darurat telah tersedia atau sudah disediakan. Nah, selanjutnya, logaritma lanjutannya itu RJP mulai siklus 30 kompresi dan 2 napas buatan. Gunakan AED segera setelah tersedia. Setelah tersedia itu periksa ritme detak jantung. Apakah ya ada itu ritme dapat dikejut? Terapkan satu kejut, segera lanjutkan dengan CPR kurang lebih selama 2 menit hingga AED memperbolehkan pemeriksaan ritme. Lanjutkan hingga tenaga ALS mobil alih atau korban mulai bergerak. Jika tidak ada atau ritme tidak dapat dikejut, segera lanjutkan dengan CPR kurang lebih selama 2 menit. Lanjutkan hingga tenaga ALS mulai mengambil alih atau korban mulai bergerak. Ini kurang lebih logaritmanya sama ini. Lalu pada airway mengamankan dan membebaskan jalan nafas dapat dilakukan dengan 2 cara, head tilt chin lift, yang kedua adalah jaw thrust. Head tilt chin lift dilakukan apabila tidak ada kecurigaan cedera servikal atau trauma leher. Cara ini dilakukan dengan cara satu tangan penolong diletakkan pada dahi pasien, lalu lakukan gerakan menekan dahi ke belakang. Satu tangan yang lain diletakkan pada bagian bawah dagu, lakukan gerakan dagu ke depan atas. Contoh dapat dilihat pada gambar. Teknik yang kedua yaitu jaw thrust, dilakukan apabila ada kecurigaan cedera servikal atau trauma leher. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara dorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan barisan gigi atas. Contoh dapat terlihat pada gambar. Selanjutnya pada breathing, evaluasi pernapasan korban dengan melihat naik turunnya dada korban. Dengarkan dan rasakan dengan pipi udara yang dihembuskan oleh korban. Pemeriksaan dapat dilakukan simultan dengan pemeriksaan nadi. Apabila terdapat denyut nadi tapi tidak ada nafas, itu kemungkinan terjadi henti nafas. Lakukanlah nafas buatan. Teknik breathing ada 3, mouth to mouth ventilation. Itu dilakukan secara langsung dari mulut penolong ke mulut korban, atau menggunakan ventilation barrier, menggunakan perantara antara mulut penolong dan mulut korban. Yang kedua menggunakan bagging.
atau back valve mask. Indikasi penghentian RJP yang pertama, sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif telah timbul, resusitasi diambil alih oleh yang tenaga yang lebih berkompeten, tidak sadar, pernapasan spontan negatif, dilatasi pupil terjadi selama 15 hingga 30 menit. Lalu asistol selama 30 menit setelah RJP dan obat optimal. Yang terakhir adalah penolong terlalu lelah. Sekian presentasi mengenai RJP. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.